HDX ori, HDX kanibal ori gantinan T7 T5 gardan 6,6 gardan 6,3 bos pom ori, bos pom gantinan power steering masih ori ini udah ganti-gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Dhani. Kali ini pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar tentang pengecekan truk itu kalau diesel Fuso Super HDX 6,6. Jadi ini yang sebagai contoh Super HDX 6,6 sih, tapi kalau ilmunya dapat diterapin di truk semuanya sama aja sih, kayak enter mau giga boleh. Jadi kita sama-sama belajar untuk melakukan pengecekan apakah unit ini masih bagus atau tidak, ada riwayat indikasi bekas nabrak atau tidak, ada spare part yang dioplos atau tidak. Jadi kan untuk pengecekan truk tidak mudah sih, komponennya banyak, terus harga komponennya juga nggak murah, jadi nggak sembarangan. Untuk teman-teman semuanya yang mau jual beli truk atau mau beli truk dipakai sendiri, ya kalau beli ya dipastikan barangnya baik dan nggak banyak PR. Mari kita mulai. Ini ada 2 unit Super HDX, kita cek. Yang pertama untuk yang ini sama sih, bedanya cuma nggak ada emblemnya Fuso sama bumper. Kalau dilihat dari depan ya sama, ini ada emblemnya Fuso, itu enggak. Ini bumpernya masih asli kuning, itu udah ditutup stiker sama spionnya Super HDX sama. Terus untuk yang pertama, misal ya sederhana saja, ini diketok masih kaleng apa enggak, ini masih kaleng. Terus yang ini sama-sama masih kaleng, jadi depannya belum ada dembul, belum ada cat ulang, masih kaleng. Terus bumper ini sama dari besi juga, bumper ini masih kaleng. Ini juga ini kaleng tapi udah ada dembulnya tipis. Ini ada kentengan sini, ini ada dembulan nih. Jadi kalau diraba dari dalam ini nggak rata, berunjal. Terus kalau dilihat dari dalam, kita lihat, nah seperti ini penampakannya sama. Untuk canter yang 2019 up, jadi 2019, 2020, 2021 ini setirnya udah hitam, dashboardnya hitam. Ini ciri khasnya sih yang paling mencolok di bagian interior. Ini juga pegangan hitam. Terus kita cek dari dalamnya. Nah, di grill ini kita lihat masih halus enggak. Nah, ini masih lumayan halus, masih halus, malah bisa dibilang ori. Nah, sini. Terus misal kita cek ininya, setirnya pegangannya udah hilang belum, kulit jeruk kan udah mulai halus. Jadi handremnya juga bersaling, jadi udah lama digunakan sih, bisa dibilang gitu. Terus ini guardrail. Nah, semisal ini ada indikasi tabrak depan, kita lihat di sini nih pasti ada banyak. Yang paling kelihatan di dalamnya sini, ini kan patahan seng. Nah, dilihat dari sana juga, di sini
ini masih bagus. Pintunya masih ori, nggak ada bekas copotan ini. Ini. Nah, interiornya masih bagus. Terus dicek sama sih ini juga. Kita cek sekalian dari sisi kanan nih. Ini sama. Dari mulai jeruk. Masih lumayan semua sih. Ini cuma plafonnya kayak bekas diganti. Nggak ada penghalangi sinar. Sama ini juga masih bagus. Nggak ada bekas bukaan. Ini masih kaleng, asal diketok masih kaleng, masih bagus, nggak ada perbaikan, nggak ada repair. Dilihat dari kiri ini kunci. Sama, jadi kanan sama kiri ini tiangnya kabin dicek semua masih kaleng apa enggak. Di sini kalau ada repair pasti kelihatan banget, apalagi kalau dibuka ini udah agak lurus, udah penyok-penyok gitu. Kalau tabrak depan bisa dicek bagian bawah sini, ini ada kantengan apa enggak. Ini masih lumayan, nggak ada kentengan. Kalau yang ini kita lihat sekarang dikunci. Kemungkinannya masih sama. Super HDX 66. Masih bagus. Itu nggak ada bekas bongkaran. Bawah nggak ada kentengan. Masih dijamin bagus. Tapi ini terus ini ya, ini kan tahun 2019. Tapi di lampu ini udah kusem, udah ada pecah. Kemungkinan sih udah diganti, di downgrade ke tahun yang tua, diganti dioplos. Kemungkinan besar ya. Kalau di 2019 gak mungkin sih sampai kayak gini. Terus kita buka kabinnya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu gimana caranya buka kabin. Pertama ini tuas, ini kalau diganti sih kayak gini. Ditarik, terus nanti ini kan buka. Nah, kalau udah buka, terus yang hitam ini ditarik ke atas. Nah, ini pakai kaki ya, satunya kan megang HP. Nah, satunya sekalian. Nah, kalau dibuka ini atapnya kelihatan penyok apa enggak, jadi nggak usah manjat-manjat. Ini kelihatan atapnya penyok-penyok. Ini juga ditarik tuasnya, buka harusnya. Nah, terus ini nih ditarik. Aduh, keras. Dan ini udah ditarik ke atas. Tinggal ini pengunci terakhir, kita tarik aja. Nah, masih ngancing, agak bermasalah ini. Nah, udah. Di sini kelihatan atapnya dua-dua nih. Ini ada penyoknya sama ini juga, tapi lebih parah. Sama-sama 2019 perakitannya. Tapi kayak yang ini pemakaian 2020. Nggak boleh 2020. Nah, ini kita lihat.
sama. Terus untuk memastikan kabin untuk bukan bekas libar ya, jadi kita lihat sini. Nah, di sini ini kan lantai ini kelihatan ada bekas las apa ada kentengannya apa enggak. Nah ini lantai ini nanti kelihatan kalau ada bekas las apa bekas kenteng, dempulan dan sebagainya. Pengecekan yang pertama ini kalau pengecekan mesin ya wajar aja sih. Kita lihat ini kan 2019, jadi kalau pemakaian belum tentu lama sih, belum terlalu lama. Jadi kalau kerusakan harusnya nggak begitu banyak, kalau ya tergantung pemakaian juga sih. Ini yang paling sering, misal teman-teman semuanya beli mobil terus nggak taunya mobilnya ada spare part yang dioplos. Jadi spare part mana aja sih yang paling danger di Canter? Jadi yang pertama ada di power steering. Nah, ini ada power steering di sini. Nah, kita lihat power steering itu tujuannya ini. Kalau baut ini udah ada bekas bongkaran, bekas kunci, bau kunci lah, itu ya perlu dicurigai. Ini masih baik apa enggak, ke belakangnya bakal bermasalah apa enggak ini. Sama di sini ini juga keluar masuk minyak power steering. Kita bandingin sama yang satu nih. Terus ini yang satu nih. Nah kalau yang ini kelihatan banget, bautnya udah ada bekas bongkaran. Nah udah ada. Terus ini juga udah bongkaran, pipane minyak udah dilas. Ini kemungkinan udah gantian. Kalau pemakaian 2019-2020 nggak mungkin sampai power steering bisa terjadi kerusakan. Terus yang kedua, ban sama sih. Kalau ban depan sama-sama baut 6 DK. Ini hilang satu bautnya. Terus kaki-kaki kayak gini. Kalau kaki-kaki dilihat aja udah ada bongkaran apa enggak. Ini 2019, bautnya shock breaker udah ada bongkaran. Ini dia fokus ya. Udah ada bongkaran, udah kotor banget, kotor kena grease. Terus kalau HDX ya, HDX itu per daunnya semuanya warnanya merah. Ini warnanya merah tapi cuma kotor, ada merah-merah sedikit. Nah, yang ini udah diganti jelek banget ya, pire hitam udah diganti. Jadi itu. Terus yang kedua ada di nozzle ini udah ada bekas lepas apa belum nozzle. Terus di radiator ini masih ada segel radiator. Intercooler yang depan ada bekas bongkaran atau belum, ini foto atau enggak. Kabinnya ini bahkan ada kabin yang 12 bote, kabin ini sama yang ini bote, ini kabin ini sana juga ada bote itu. Kalau enggak yang bawah, kalau lepas yang bawah sulit sih, rata-rata yang lepas cuma ini buat ini kalau ganti kabin. Sama ini juga kalau ganti kabin masih ini nih, ada yang dilepas dua ini. Kalau yang kabinnya sama belum ada bekas bongkaran nih,
masih bagus, kabinnya masih bawaannya. Terus yang di bos pom, ini bos pomnya baut-bautnya ini masih bagus apa enggak, ini masih segel ya, ada CT sini. Ini juga kita lihat ada bekas kunci, bekas bongkaran apa enggak. Terus yang paling penting buat yang ini kan dudukannya bos pom, ini udah pernah bongkar apa belum. Kalau 2019 masa pernah dibongkarkan, kemungkinan enggak. Dibongkarkan pasti karena adanya masalah, kalau enggak ya di oplos. Ini kotor, kayak bekas pasir sih. Terus kita bandingin sama yang satu nih, GX sama-sama plat B. Nah, ini wah, ini kotor banget. Ini nih udah nggak ada segel, bekas bongkaran yang pasti. Wis buluk warna nih. Ini udah bau kunci semua. Langsung berarti gitu kan ini. Nah, ini udah pernah lepas. Udah bau kunci. Terus radiator ini masih segel baik. Intercoolernya udah ada bekas bongkaran. Kaki-kaki ini sini udah dioplos. Ini udah beda. Nah, ini dudukannya tempat minyaknya power steering kayak gini. Itu yang masih bawaannya kayak gitu, plastik. Nah, udah beda. Terus apa lagi ya? Turbo muter. Untuk turbo, pengecekan turbo ya dilihat dari fisik aja. Pasti kalau nah ini ada baut exhaustnya. Nah, ini udah bongkaran apa belum? Tapi ini udah bekas bongkaran. Sama di exhaust manifold ini. Kadang manifold ada yang di oplos. Terus kemungkinan udah diganti. Nah, ini udah kotor banget. Kita bandingin sama yang ini satu nih. Nah, ini bautnya masih lumayan bagus, nggak ada bekas bongkaran. Ini belum ada karat, masih bagus. Itu kan udah hancur, udah buluk rupanya, masih dibilang bagus. Nah, adik di sini ada kayak gini nih, turbo nih, ada bautnya semua. Adik itu nggak ada bautnya, fokus bosku. Nah, polos, nggak ada bautnya. Turbo adik ada bautnya di sini nih. Terus dari mesin kita ke transmisi ya. Ini transmisi nih, dilihat dari fisik dulu. Di sini nih, nah ini bekas bongkaran apa enggak. Terus ini sealernya baru, sealer ori apa bukan. Nah, ini koyo nah tak bilang masih ori apa gantian ya. Ini bautnya belum ada bekas bongkaran kok. Kayak ori tapi nggak rapi. Ya bisa dibilang gantian, bisa dibilang ori yang ini. Terus ini kopelnya udah ada bekas bongkaran belum? Iya, yang pasti kode transmisi nih kalau Canter itu. Ini T7. Jadi kode transmisi Canter itu kalau yang 2010 ke bawah itu masih ikut T5. Jadi 2010 itu masih T5. Terus 2012 itu udah ikut T6. Itu kalau nggak salah nyampe tahun 2016 atau 17 itu loh. Terus T7 itu 2018 udah ikut T7, 2018 T7, 19 T7, 2020 T7.
Ya ada yang T8 sih 2020. Ini kalau 2019 T7 masih originale Enter 2019. Terus kita lihat yang itu. Ya sekalian sama ini tank ini masih bagus. Muffler ini kayak gini standar. Baut T3 Enter. Kita lihat yang itu. Sekalian. Ini radiator juga diganti reservoir ya. Nah, sini transmisi ini udah bekas bongkaran kelihatan banget. Nah, udah. Terus ini sealer baru banget. Jadi sealer yang bukan pabrik itu sealer sendiri tuh lengket gini, lemah banget itu. Sini kopelnya udah yakin ini gantian kopelnya kayak gini. Nah. Terus ini transmisi ini kita lihat ini masih ori T7 apa bukan? Kita lihat. Nggak kelihatan. Nah ini T5. Ini punya Kantar 2010 ke bawah. Ini kelomotnya udah penyok. Tank ini udah jelek. Terus, nah. Ini pernya belakang. Pernya belakang merah tapi ori apa bukan ini. Di sini kayaknya udah diganti ini. Udah ada mereknya Elpan. Tapi ori HDK emang merah sih. Terus yang paling mahal itu ya Gardane. Oh, nah. Ini Gardane udah diganti. HDK itu udah ada judulnya. Kantar Super HDX 6,6. Nah, ini harusnya di Gardane ada 6,6. Ini kan bekasnya 6,3 tapi dihapus. Situ udah diganti 6,3 ada las-lase. Nah, itu ono lase, iku yo ono lase. Iku baut teper wis bekas bukaan. Terus nah iki dudukane per gantinan. Sepaket, Bos. Gantinan. Nah. Terus di bautnya roda. Ini ganti punya DV 63. Jadi punya HDV itu bautnya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi yang dua cuma besi polos kayak gini. Punya Kantar HDV, HDK gitu. Terus yang itu kita bandingin. Masih ori 66 apa enggak? Kita lihat. Masih 66 bosku. Itu masih bagus. Enggak ada las. Enggak ada bekas patah. Kelihatan banget. Nah, ini masih bagus dudukannya per. Bantalan per. Terus baut roda nih. Nah, baut roda nih HDX bautnya 8. 8 enggak ada gini nih. Apa jenenge yo? Besi polos apa iku lah jenengane. Sini matane mata baut 17. Yang itu kan 14 mata bautnya HDK. HDV. Sama ini HDV. Ini juga Kantar HDV. Nah, ini bautnya 6, ada 2 baut polos. Udah kelihatan semuanya. Perbandingan kelihatan jelas. Ini jadi kesimpulannya, ini gantian set transmisi, set sama ini ori gantian T7, T5, gardan 6,6, gardan 6,3, bos pom ori di situ, bos pom gantian, power steering masih ori ini. Udah ganti-gantian. Jadi itu ya teman-teman semuanya di sini. Jadi yo agak rumit sih ngecek
sebabnya ya barangnya mahal semua. Jadi apapun yang ada di truk, apalagi canter, ya bisa dibilang laku, dijual cepet. Jadi ya hati-hati buat temen semuanya. Ya bukannya mau doain jelek apa gimana ya, kalau barang sekarang atau zaman sekarang, kalau jual beli barang ya lebih hati-hati gitu aja. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.